pengembangan spesifikasi tes, penulisan soal, penilaian soal, pengujian bukti-bukti soal secara empiris, dan administrasi tes bentuk akhir. Tahap ini dilakukan untuk menghasilkan suatu bentuk teks hasil belajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Bagian B. Tahap pengembangan instrumen teks. Tahap pengembangan instrumen teks meliputi beberapa tahap seperti tahap pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan evaluasi. Tahap pendefinisian dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. Tahap perancangan dilakukan untuk merancang instrumen hasil belajar kognitif. Tahap pengembangan dilakukan untuk menghasilkan bentuk akhir instrumen hasil belajar kognitif setelah melakukan revisi berdasarkan masukan dari para ahli, simulasi, dan data hasil uji coba. Bagian C. Manfaat pengembangan instrumen teks. Pengembangan instrumen teks memiliki beberapa manfaat seperti dapat digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dengan tepat dan digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi dan dapat digunakan untuk menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya bagian D. Pengertian instrumen tes hasil belajar. Instrumen tes hasil belajar adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses evaluasi dan penilaian harus didasari pada proses pengukuran yang melibatkan instrumen sebagai alat ukur. Instrumen dapat berupa tes maupun non-tes. Kualitas instrumen mempengaruhi hasil pengukuran, maka dari itu penting untuk memahami syarat-syarat dan kaidah dalam penyusunan instrumen. Selanjutnya bagian E. Pengembangan instrumen tes hasil belajar. Ada 9 langkah yang harus ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar, yaitu 1. Penyusunan spesifikasi teks, 2. Penulisan soal teks, 3. Penilaian soal teks, 4. Melakukan uji coba teks, 5. Menganalisis bukti soal, 6. Memperbaiki tes, 7. Merakit tes, 8. Melaksanakan tes, 9. Menafsirkan hasil teks. Dan yang terakhir bagian E. Bentuk-bentuk instrumen hasil belajar. Dilihat dari bentuk jawaban peserta didik, maka tes dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tes tertulis, tes tulisan, dan tes perbuatan. Tes tulis ada 2 bentuk, yaitu bentuk uraian dan bentuk objektif. Tes tertulis bentuk uraian dilihat dari penamaannya. Tes bentuk uraian merupakan teks yang menuntut penerima tes mengeluarkan jawaban bentuk uraian baik secara bebas maupun secara terbatas. Bagian B. Tes hasil belajar bentuk objektif. Tes objektif disebut objektif karena cara pemeriksaannya yang seragam terhadap semua peserta didik yang mengikuti sebuah tes. Baik, itulah tadi video presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.